tiba-tiba dapat kabar ternyata dia dibunuh dan darah-darahnya itu masih dibuat mainan sama anak bayinya. Ini kan sangat miris sekali ya. Saya mendapatkan bagian untuk membahas bagaimana Islam memandang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Tema pada siang hari ini adalah peran masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Sering nggak kita mendengarkan daripada anak kita berbuat zina, daripada anak kita, naudzubillah tapi ya, melakukan seks bebas, lebih baik dinikahkan. Sering kita mendengar hal seperti itu? Sering ya? Padahal ketika kita menikahkan anak di bawah umur yang dia belum siap secara psikis, secara ilmu dia belum siap, kemudian apalagi secara biologis yang masih rentan sekali ketika nanti dia berhubungan seksual, maka itu akan menyebabkan masalah baru. Ini bahayanya perkawinan anak. Lalu apa cara menanggulangi biar tidak dia melakukan seks bebas? Yaitu dengan cara edukasi. Nah, edukasi ini meliputi bagaimana dampak dari seks bebas itu sendiri, bagaimana sanksi sosial dari masyarakat atau kerabat, keluarga, kemudian edukasi juga bagaimana dosa yang akan ia terima ketika melakukan hal tersebut, juga apa penyakit yang akan bisa dia idap atau menempel pada dirinya ketika dia melakukan seks bebas. Itu adalah sebuah solusi daripada menikahkan anak di bawah umur. Nah, salah satu dari sekian dampak perkawinan anak yaitu adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya ilmu dalam rumah tangga ini bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak bisa mengontrol emosi misalnya. Tidak bisa mengontrol emosi, dikit-dikit marah-marah, perang ya, pukul-pukulan. Ini kalau kita lihat nanti ada survei saya paparkan di slide berikutnya, itu ada banyak kejadian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lumayan sangat banyak. Tapi itu kayaknya wilayahnya ibunya ya sebagai Komnas Perempuan. Saya mengutip sedikit saja, Bu. Baik, kita masuk pada materi. Di slide itu sudah ada tulisan, maaf ya desainnya unyu-unyu gini. Karena jiwa saya ini jiwa-jiwa yang masih sangat warna-warni ya. Baik, apa itu KDRT dan siapa saja yang dapat mengalaminya? KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga ya, disingkat dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi di antara pasangan, anak, atau anggota keluarga yang lainnya. Jadi korban KDRT ini tidak hanya perempuan, bisa saja suami, bisa saja laki-laki menjadi korban KDRT. Namun pada kasus yang banyak terjadi adalah korbannya perempuan. Ada 4 jenis KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang pertama adalah kekerasan fisik ya, kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, membuat korbannya tak berdaya, misalnya memukul, menendang, menampar, ini termasuk kekerasan fisik. Juga ada kekerasan psikis. Yang termasuk kekerasan psikis adalah tindakan yang mengakibatkan seorang merasa takut, trauma, depresi, bahkan dia sampai bunuh diri karena depresi.
Ini banyak sekali kasusnya. Kemudian ada juga kekerasan seksual, ya. Apakah ada kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pemerkosaan dalam rumah tangga? Ternyata ada. Kita sering mendengarkan yang namanya marital rape. Itu adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Jadi ketika suami istri itu tidak konsen, tidak sama-sama setuju untuk melakukan hubungan seksual, itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian penelantaran rumah tangga, jadi ketika seorang menelantarkan keluarganya, padahal dia mempunyai kewajiban untuk memelihara keluarganya, maka itu juga termasuk KDRT. Ada contoh kasus di situ, mungkin bisa dilihat ya, yang paling terbaru kemarin ada Dokter Kori ya, yang keluar dari rumahnya, terus suaminya ini bikin tweet pakai akunnya Dokter Kori. Katanya istri saya, tolong istri saya keluar dari rumah, kabur dari rumah. Ternyata netizen ini luar biasa. Setelah diselidiki, ternyata alasan dia keluar dari rumah adalah karena dipukuli oleh suaminya. Jadi dia ini manipulatif sekali suaminya ini ya. Ini yang terbaru kemarin juga ada perempuan, saya juga baca VT-nya dia itu sebelumnya minta tolong sudah dipukuli oleh suaminya, tapi dia sudah kabur, sudah di rumah orang tuanya, kemudian dia kembali lagi ke rumah suaminya dan tiba-tiba dapat kabar ternyata dia dibunuh dan darah-darahnya itu masih dibuat mainan sama anak bayinya. Ini kan sangat miris sekali ya. Ada perasaan ketika melihat perempuan yang dianiaya. Kita sama-sama perempuan, ketika melihat perempuan dibegitukan itu merasa, ya Allah, kenapa saya tidak bisa menolong, ya, tidak bisa mencegah hal-hal seperti itu. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian contoh kasus lagi masih banyak, tragedi istri ajak selingkuhan bunuh suami itu juga ada. Jadi suaminya yang dibunuh, kemudian suami aniaya istri di rumah sakit, wajah korban ditusuk gunting. Ya Allah, mengerikan sekali ya kasus-kasus KDRT ini kalau kita baca. Kemudian slide selanjutnya adalah survei kasus KDRT, karena cuma 15 menit. Dari sejumlah kasus, jumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kasus yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT, ranah personal sebanyak 79% atau 6.480 kasus ya. Nah, ini dia intinya yang panitia minta kepada saya, bagaimana sih Islam ini memandang KDRT, bagaimana Islam mencegah KDRT. Kita semua tahu bahwasanya misi Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi perempuan, dan menyempurnakan akhlak manusia termasuk akhlak para perempuan. Lalu benarkah teks-teks otoritatif Islam membolehkan KDRT? Masih banyak yang memakai ayat Quran surah An-Nisa ayat 34. Itu mereka pikir itu melegalkan KDRT karena di situ ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian di bawahnya itu ada wadribuhunna, ada kata-kata wadribuhunna, artinya pukullah istrimu. Nah, masih banyak yang gagal faham dengan kalimat ini, kalimat wadribuhunna itu seharusnya seperti apa? Kita memahaminya seperti apa? Apakah benar kalau istri nusyus kita itu sebagai suami harus memukulnya? Apakah itu benar? Oke, mari kita kaji ayat tersebut ya. Kita bedah ayat dari surah An-Nisa ayat 34. Kalau arti mentahnya, kaum laki-laki itu adalah penanggung jawab atau pengayom bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka
atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Ini arti teks dari ayat tersebut. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, sekarang kita korek lagi asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 34. Jadi, waktu itu pada zaman Rasulullah ada laki-laki bernama Sa'id bin Rabi'. Dia memukul istrinya yang bernama Habibah. Kemudian Habibah ini merasa tersakiti karena sudah dipukul oleh suaminya dan lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku telah memukuliku dan aku merasa sangat sakit sekali. Aku merasa sangat kesakitan. Kemudian Rasulullah menjawab, seharusnya suamimu itu juga harus dikisos atau dipukul balik. Setelah Habibah pulang, kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya, kalau kita ini manusia biasa dan nabi, kalau nabi salah itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat tadi, surah An-Nisa ayat 34, bahwasanya ketika istri sedang nusus, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, bukan memukulnya. Jadi kalau istri sedang nusus itu seperti apa sih? Nusus itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam rumah tangga itu, misalnya kita tidak memenuhi hak-hak suami atau suami yang tidak memenuhi hak-hak istri. Ya, di sini ada tahapan-tahapan. Surah An-Nisa ayat 34 ini memberikan petunjuk. Pertama, ya, apa yang harus dilakukan? Ini ada keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir dan saya juga mengambil dari Mar'ah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saat istri nusus, maka yang wajib dilakukan adalah pertama mengingatkan dengan baik. Bukan kok langsung wadribuhunna. Jadi dalam ayat tersebut sebelum ada wadribuhunna itu ada kata-kata wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi sebelum wadribuhun itu ada kata-kata seperti itu. Artinya sebelum dipukul yang harus dilakukan adalah pertama menasehati. Kemudian jika tidak mempan dinasehati dengan baik, maka tinggalkanlah atau pisah ranjang untuk sementara. Kemudian ketika dia tidak mempan juga, ketika ditinggalkan di tempat tidur, maka boleh memukul dengan pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Ulama sangat berhati-hati menafsiri ayat ini. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mencontohkan beliau memukul istrinya atau memukul perempuan. Maka di sini pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, kemudian yang tidak mengenai wajah. Nah, jika sampai menyakitkan dan mengenai wajah, maka hukumnya adalah haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalimat wadribuhun itu dimaknai mendiamkan, karena dengan didiamkan itu seorang istri sudah merasa sangat tersakiti. Benar apa tidak ibu-ibu? Betul, itu yang saya rasakan kalau saya didiamkan oleh suami saya, ya rasanya ya sakit memang. Jadi ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ulama berhati-hati lagi. Di sini bahkan dikatakan ada syarat memukul. Artinya itu ya sebaiknya tidak usah memukul. Maka di sini ada di next slide syarat-syarat memukul. Yang pertama niat mendidik ya. Dalam Mafatihul Ghaib niatnya adalah mendidik, bukan untuk
menyakiti. Kemudian yang kedua, dengan tidak menyakitkan, memukulnya itu dengan siwak. Tahu ya siwak? Memukul dengan siwak itu kayak diselentik aja gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya diselentik itu kayak cuma disentil ya, disentil gitu. Artinya itu tidak menyakitkan ya. Cuma disentil, bukan area wajah dan bukan bagian tubuh yang membahayakan. Tidak boleh di luar rumah dan tidak boleh ada bekas, apalagi lebam. Ini dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kemudian yang selanjutnya, tidak didahului oleh pertikaian, ya, tidak bertengkar dulu dengan pertengkaran yang sengit kemudian langsung memukul, tidak seperti itu. Atau sahur manuk itu bahasa Jawa, ya, pertikaian lah. Bila terjadi pertikaian maka haram memukul meskipun dengan siwak dan meskipun tujuannya mendidik, hukumnya tetap haram. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin. Kemudian syaratnya lagi, istri tidak boleh merasa sakit hati atau direndahkan dengan pukulan dengan siwak tersebut. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi ulama ini kenapa kok diberikan syarat-syarat memukul ini? Ya kalau bisa nggak usah mukul gitu loh, nggak usah ada kekerasan di sini. Kemudian benarkah KDRT itu adalah aib yang harus ditutupi ya? Karena kapan hari itu kita melihat ada postingan di media sosial, ya kalau kita dipukul suami itu ya jangan diumbar, itu adalah aib yang harus kita tutupi. Nah kalau kita sampai lebam, sampai kita misalkan sampai cacat, naudzubillah, masa kita nggak boleh speak up ya? Bedakan ternyata saya ceritakan kisah ya. Di sini ada kisah Rasulullah pada zaman dahulu, pada masa Rasulullah. Ya karena kita orang Islam, jadi ibrah kita, tauladan kita adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu mencontohkan tidak pernah memukul perempuan, dan bagaimana tanggapan beliau ketika ada istri yang laporan kepada beliau ya, bahwasanya saya loh ya Rasulullah, saya ini dipukul oleh suami saya. Tanggapan beliau bukan kamu harus bersabar, kamu nggak boleh seperti itu aib suamimu. Tanggapan Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan ketika ada perempuan di masa Rasulullah SAW, ada banyak perempuan yang datang mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku para laki-laki yang masih suka memukul perempuan. Lalu Nabi mendeklarasikan dengan tegas bahwa mereka yang suka memukul perempuan itu bukan orang-orang baik dan bukan orang-orang pilihan. Bahkan Rasulullah sampai mendeklarasikan seperti itu karena aduan dari perempuan. Dan beliau tidak menyuruh untuk diam, perempuannya tidak disuruh untuk diam, tidak disuruh untuk bersabar. Dan perempuan yang mengadu kepada Nabi tidak dianggap sebagai istri yang membuka aib suaminya, dan Nabi tidak menasihati mereka agar bersabar dan menerima perlakuan suami mereka sebagai tuntutan dari istri solihah. Karena yang di ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 34 tadi ada fasolihatu qanitatun. Di situ itu dikatakan kriteria wanita solihah yang dapat menjaga diri ketika suami tidak di rumah, yang bisa menjaga aib keluarganya. Ya beda dipukul ya, KDRT itu bukanlah aib yang harus ditutupi. Justru kita harus melaporkan dan meminta bantuan. Jadi teks-teks hadis yang disebutkan tadi menyatakan bahwa pemukulan bukan bagian dari ajaran Islam. Rasulullah, sekali lagi Rasulullah tidak pernah mencontohkan beliau memukul seorang perempuan atau istrinya. Bukan teladan dari Nabi Muhammad, jelas bukan. Nah, ini sedikit saya akan memberikan gambaran bagaimana pelaku KDRT ini cenderung manipulatif. Jadi ketika ada pasangan suami istri, misalnya laki-laki melakukan KDRT kepada istrinya, ini akan siklusnya itu akan berputar terus selama si korban ini tidak sadar-sadar.
Jadi misalnya setelah memukul istrinya, suami ini cenderung meminta maaf atau kalau bahasa kerennya love bombing gitu, apa ya? Memberikan pujian ya, memberikan pujian, kemudian merasa aku tuh butuh kamu, saya tuh membutuhkan kamu untuk memperbaiki diriku. Kalau nggak sama kamu aku nggak bisa. Ini membuat perasaan perempuan, oh jadi aku tuh harus menemani dia ya. Nah inilah kalau kata netizen itu udah red flag ya, bahaya, sudah tanda-tanda bahaya yang seperti ini. Kemudian setelah dia memberikan pujian, perhatian, pelan-pelan dia akan mulai lagi mengekang pasangannya misalnya, cemburu, mengontrol pasangannya. Nanti kalau misalkan pasangannya melakukan kesalahan sedikit, dia akan mengulangi lagi, akan memukul lagi, akan bertindak melakukan kekerasan lagi. Kemudian minta maaf lagi. Itu akan terus berputar selama korbannya tidak sadar-sadar. Ini sering terjadi, bahkan teman-teman saya ada yang seperti ini. Tapi kalau kita menasehati ya Bu Nyai ya, kita menasehatinya itu kayak nggak mempan. Seperti halnya orang yang jatuh cinta atau orang yang sedang patah hati, itu tidak bisa kita nasehati. Jadi kita bersamai, jadi kalau dia membutuhkan pertolongan ya kita tolong, karena dinasehati pun tidak mempan. Mungkin cukup ya, karena waktunya sepertinya sudah habis, sebenarnya materinya sudah masih banyak sekali. Bahkan saya tadi mengutip juga tentang marital rape, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tapi mungkin next time ya kita bahas untuk ini.